Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Tresya Kadir. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai keanekaragaman budaya Indonesia. Keanekaragaman budaya dimaknai sebagai proses atau cara yang menjadikan banyak macam ragamnya tentang kebudayaan yang sudah berkembang. Hal ini dimaksudkan bahwa kehidupan bermasyarakat memiliki corak kehidupan yang beragam dengan latar belakang kesukuan, agama, maupun ras yang berbeda. Indonesia adalah negeri yang kaya, tak hanya sebatas pada sumber daya alamnya saja, tetapi juga ragam budaya. Luas wilayah yang membentang dari Sabang sampai Merauke menjadikannya memiliki keragaman budaya Indonesia yang luar biasa. Berdasarkan Badan Pusat Statistik atau BPS, mencatat ada lebih dari 1.340 etnik dan suku, 740 bahasa daerah dengan 7.241 karya budaya di Indonesia. Keanekaragaman ini mencetuskan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Meski memiliki aneka ragam suku, budaya, agama, dan golongan, Indonesia tetaplah menjadi satu kesatuan. Semboyan yang berasal dari bahasa Jawa kuno tersebut mengukuhkan bahwa sejatinya keberagaman yang ada di negeri kita ini merupakan kekayaan dan keindahan bangsa Indonesia yang tidak dimiliki oleh negara lain. Lantas, apa saja wujud keragaman budaya yang bangsa ini miliki dan juga apa sajakah keanekaragaman budaya yang sudah mendunia? Berikut ini yang pertama adalah wujud keragaman budaya Indonesia yang menjadi ciri khas daerah masing-masing. Yang pertama adalah rumah adat. Rumah adat dibangun dengan wujud dan cara yang sama dari generasi ke generasi tanpa atau sedikit mengalami perubahan. Rumah adat tradisional sampai saat ini masih ada yang ditinggali, tapi juga ada yang digunakan untuk upacara adat. Rumah adat merupakan cerminan budaya yang terbentuk dari tradisi dalam masyarakat, seperti adaptasi atau cara hidup, ekonomi, dan religinya. Yang kedua adalah upacara adat. Upacara adat adalah salah satu tradisi yang memiliki nilai-nilai bagi masyarakat sekitar. Selain sebagai cara manusia untuk berhubungan dengan para leluhur dan sang pencipta, upacara adat juga menjadi perwujudan manusia untuk menyesuaikan diri terhadap alam dan lingkungannya dalam arti luas. Yang ketiga, pakaian tradisional. Pakaian tradisional berfungsi untuk mengekspresikan identitas. Pakaian tradisional ada yang digunakan untuk acara sehari-hari maupun untuk upacara adat. Yang keempat adalah tarian adat. Tiap daerah mempunyai tarian adat masing-masing dengan peruntukan yang berbeda-beda. Ada tarian untuk menyambut tamu agung, menyambut panen, upacara kematian, upacara keagamaan, dan sebagainya. Yang kelima, lagu tradisional. Lagu tradisional adalah lagu yang berasal dari bahasa daerah tertentu. Lagu daerah mirip dengan lagu kebangsaan, namun statusnya hanya bersifat ke daerah dan dengan lirik dan bahasa asal daerah masing-masing. Lagu tradisional umumnya menceritakan nilai kehidupan masyarakat dan memiliki arti yang mendalam. Yang keenam, ada senjata tradisional. Senjata tradisional tak hanya digunakan alat berlindung dari serangan musuh, tetapi juga digunakan dalam kegiatan berladang dan berburu. Pada saat ini, senjata tradisional menjadi identitas bangsa yang turut memperkaya Nusantara. Yang ketujuh, bahasa daerah. Indonesia merupakan negara yang memiliki beragam budaya dan suku dari Sabang hingga Merauke. Hal ini tentu akan membuat bahasa yang digunakan menjadi beragam. Bahasa lokal setiap suku yang tentu sangat berbeda satu sama lain. Meskipun demikian, Indonesia memiliki bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Selanjutnya yaitu keanekaragaman budaya Indonesia yang telah mendunia.
Keanekaragaman budaya tidak hanya menjadi kekayaan negara, namun juga sebagai bagian dari identitas dan pemersatu bangsa. Keragaman kebudayaan Indonesia sudah dikenal secara nasional dan internasional. Bahkan untuk menghindari klaim sepihak dari negara-negara serumpun, banyak kebudayaan Indonesia yang sudah mendapatkan pengakuan dari UNESCO sebagai bagian kebudayaan dunia dari Indonesia. Lalu, kebudayaan apa saja yang sudah dikenal masyarakat dunia? Berikut ini merupakan keanekaragaman budaya Indonesia yang sudah mendunia. Yang pertama adalah batik. Batik adalah kerajinan yang memiliki nilai seni tinggi dan telah menjadi bagian dari budaya Indonesia. Sejak lama, batik merupakan salah satu dari warisan budaya yang masih berkembang sampai saat ini. Kesenian batik telah ditetapkan sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi, atau Masterpieces of the Oral and Intangible Heritage of Humanity oleh UNESCO pada tanggal 2 Oktober 2009. Sejak saat itu, setiap tanggal 2 Oktober Indonesia selalu memperingati Hari Batik Nasional. Batik sendiri sebenarnya tidak hanya identik sebagai kain atau pakaian yang dibuat dengan teknik tradisional, tetapi juga memiliki makna yang penting bagi kehidupan. Hingga saat ini, batik terus mengalami perkembangan baik dari segi motifnya maupun proses pembuatannya. Yang kedua adalah wayang. Wayang merupakan kesenian budaya asli dari Indonesia yang berkembang di Pulau Jawa dan Bali. Kesenian ini sudah dikenal sejak beratus-ratus tahun yang lalu. Dalam perkembangannya, terdapat beberapa jenis wayang seperti wayang kulit, wayang golek, hingga wayang orang dengan cerita yang makin berkembang pula. Pada tanggal 7 November 2003, UNESCO juga sebagai mengakui wayang sebagai salah satu seni tertutur budaya Indonesia dalam daftar Masterpiece of Oral and Intangible Heritage of Humanity. Pagelaran wayang yang dimainkan oleh dalang sekaligus narator dari tokoh-tokohnya mengandung banyak pesan moral. Pementasan wayang juga diiringi gamelan yang dimainkan oleh sekelompok nayaga yang sudah profesional dalam bidang masing-masing. Yang ketiga ada angklung. Angklung adalah alat musik tradisional multitonal atau bernada ganda yang sampai saat ini masih berkembang dalam masyarakat. Alat musik tradisional yang berasal dari masyarakat Sunda, Jawa Barat ini terbuat dari bambu, dibunyikan dengan cara digoyangkan. Angklung Indonesia ini telah mendapat pengakuan resmi dari UNESCO sebagai bagian dari warisan budaya tak benda atau intangible cultural heritage. Penyerahan resmi sertifikat dilaksanakan di Jakarta pada 11 Januari 2011 oleh mantan Duta Besar Republik Indonesia untuk UNESCO Tresna Dermawan Kunaevi kepada Menteri Pendidikan Nasional Muhammad Nuh. Kesenian angklung sudah digemari di berbagai negara seperti Korea, Jepang, dan Malaysia. Saat ini pelatihan alat musik tradisional angklung juga banyak diselenggarakan oleh wisata-wisata yang mengusung tema edukasi. Kemudian yang keempat ada gamelan. Alat musik ensemble yang menghasilkan nada yang indah ini ternyata populer di luar Nusantara loh. Sayangnya, minat kalangan muda-mudi Indonesia berkurang dengan alat musik ini. Sebagai contoh, di New Zealand School of Music, gamelan ini bahkan dijadikan kurikulum tetap di sana. Di Amerika Serikat pun memajang satu set gamelan di salah satu ruang pameran museum musik. Yang kelima ada tari saman. Tarian yang menampilkan gerak tepuk tangan dan gerakan lainnya yang dibawakan oleh banyak orang ini diakui masuk ke dalam daftar warisan budaya UNESCO. Biasanya tarian ini digelarkan untuk merayakan peristiwa penting dalam adat suatu daerah setempat. Itulah keberagaman budaya Indonesia yang sangat menarik hingga bisa dikenal hingga mancanegara. Kita selaku warga Indonesia perlu mencintai budaya kita sendiri dengan menjaga dan melestarikan budaya leluhur. Jangan sampai budaya kita terancam punah, dan untuk menghindari klaim sepihak dari negara tetangga,
Indonesia telah mendaftarkannya kepada Badan Kebudayaan yang dinaungi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, UNESCO sebagai bagian dari kebudayaan dunia dari Indonesia. Sekian pembahasan mengenai keanekaragaman budaya Indonesia dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau salah penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.